bisa. Ayo kita semua kemukakan dapat suara kita digunakan. Pasti berguna. Segala musyawarah Akan terselesaikan. tanpa permusuhan. Kita pasti Maju. Selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul berita hoax atau nyata sesuai fakta. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, saya Daniel sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Baik sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sarah Rosel sebagai asisten. Perkenalkan, saya Sarah sebagai anggota. Perkenalkan, saya Sari Berita sebagai anggota KPU. Perkenalkan, nama saya Seki Alif sebagai anggota. Suara demokrasi itu apa sih sebenarnya? Apa ini suara demokrasi? Pasti orang-orang akan bertanya seperti itu. Jadi, suara demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu suara adalah suatu penyampaian dari pendapat seseorang melalui tulisan tangannya sendiri ataupun suaranya dalam suatu musyawarah maupun kegiatan tertentu. Sedangkan demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk dari sistem pemerintahan yang seluruh rakyat beserta pemerintah dengan perantara wakilnya. Selanjutnya pengertian dari berita hoax. Berita hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah diyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Berasal dari fokus yang artinya adalah bahasa Latin. Hoax artinya ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu dalam yang dusta. Contohnya berita nyata. Berita yang berdasarkan fakta merupakan berita yang tak berpihak siapapun. Hal ini karena berita disampaikan secara utuh sesuai dengan yang sebenarnya telah terjadi. Hanya saja berita yang tak memihak ini harus memiliki berbagai unsur berita serta data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Soalnya dari kalian Di sini saya menjelaskan tentang berita hoax itu maksud adalah kata yang menyebarkan tentang jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2023. Yang berikutnya pemberian donasi yang pemerintah mengatasnamakan singkat mau 29 Maret 2023. Yang berikutnya perwakilan kepolisian akan dikirim melalui WhatsApp pada tanggal 1 Maret 2023. Yang berikutnya mengaku sebagai wakil bupati Temanggung menawarkan bantuan pembangunan prasarana unik pada tanggal 9 Oktober 2020. Yang berikutnya permintaan data tenaga pendukung ASN Kabupaten Temanggung pada tanggal 16 Juni 2022. Berikutnya tentang judul kita ya. Baik, di sini ada contoh judul berita nyata, yaitu yang pertama, harga tiket pesawat Jakarta sampai Padang September 2023 itu mulai dari Rp943.000. Lalu yang kedua, mengenal operasi amfibi yang ditampilkan dalam berita latihan sipil kaligrasi tahun 2023. Lalu yang ketiga, Jokowi dilantik hari ini sebagai Presiden Indonesia dari berita BBC pada tanggal 20 Oktober 2014. Lalu yang keempat itu ada gempa Mangkok di bersejarah dari abad ke-12 itu. Lalu yang terakhir itu ada berita tentang Satgas PPNPO tangkap 98 tersangka periode 5 Juni sampai 10 September 2023. Baik, sekian dari presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Stella Nufebria dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan agar berita hoax tidak beredar? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Stella Novebria. Yang pertama, itu dengan cara kita hati-hati dengan judul provokatif. Seringkali kita temukan berita hoax memiliki judul-judul provokatif. Nah, kita harus mencari lebih tahu
mengenai isi beritanya tersebut. Lalu yang kedua, cermati alat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi, misalnya menggunakan di domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Lalu yang ketiga, periksa fakta. Periksa fakta. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari bagian ormas, tokoh politik, ataupun pengamat. Lalu yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital ini, bukan hanya konten yang berupa teks yang bisa memanipulasi, melainkan juga konten lain yang berupa foto ataupun video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi kita. Lalu yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasud, dan hoax atau FHH. Sekian dari jawabannya. Apakah Stelano Febria sudah mengerti? Baik, saya sudah mengerti. Dari sini kita tahu bahwa pentingnya kita untuk bisa membedakan antara berita nyata dan berita hoax. Berita hoax ini sangat berbahaya, terutama bagi bangsa Indonesia, karena dengan berita hoax kita dapat diadu domba dan dapat menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Dengan kita menelusuri dan menjelajahi berita yang ada, maka kita dapat membedakan antara berita hoax dan berita nyata. Alam berlebihan. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka kami akan menutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata atau kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih.